Bagi sebagian orang Indonesia, pete menjadi salah satu lalapan atau tambahan bahan masakan yang banyak digemari. Dari sambal pete, tumis pete udang, sampai cakalang pete. Meski begitu, ada pula yang tidak menyukai pete karena dapat menyebabkan mulut atau air kencing menjadi sangat bau. Tetapi, sebuah kisah dramatis pencarian korban jatuhnya pesawat Sukhoi di Gunung Salak pernah diwarnai kehadiran bau pete. Melansir dari Detikcom, Angga Tirta, anak dari salah satu korban, mengaku terus-menerus mencium bau pete dan jengkol dalam upaya penyelamatan tersebut. Entah dari mana datangnya, tetapi bau kedua makanan kesukaan ayahnya tersebut membakar semangat Angga yang sedang kelelahan. Dalam sebuah doa, Angga mengaku didatangi sosok ayahnya. Dia mengaku diberi petunjuk untuk mencari keberadaan ayahnya di wilayah lereng Gunung Salak. Tim marinir yang turun ke lereng tersebut kemudian menemukan SIM ayahnya. Setelah itu, Angga pun turun, dia dan sekeluarga ikhlas. Tanpa perlu menyembunyikan jati dirinya, pete memang mampu berdampingan dengan semua makanan. Bagi pecinta lalapan, justru keputusan singgah ke warung makan bisa diambil ketika melihat pete yang digantung berjajar di depan restoran tersebut. Seolah tak pernah salah gaul, pete justru seringkali menjadi primadona di atas meja makan. Jika bergabung dengan sambal, maka kudapan itu akan menjadi sambal pete. Nah, keistimewaan pete itu satu, aromanya sebenarnya. Jadi bumbu masak itu kan ada yang ngasih warna, rasa. Nah, pete itu keunggulannya karena ada aroma yang tajam dan memang bisa bisa membuat orang jadi pengen banget nih makan, karena memang nggak semua orang mungkin suka dengan pete, tapi mencium aromanya itu bisa menambah nafsu makan. Makanya kan sering ada di lodeh, sambal gitu ya, atau dimakan seperti lalapan atau sambal goreng ati. Itu kan kalau dikasih pete dengan nggak dikasih pete itu kan aromanya beda. Jadi keunggulannya karena aroma yang tajam dan bisa menggugah selera kita. Meski hanya terlihat sebagai menu pelengkap, pete punya khasiat yang tak bisa diremehkan. Mengutip jurnal Stinky Beans A Review, disebutkan dalam biji pete terdapat kandungan protein dan serat yang tinggi. Oleh karena itu, mengkonsumsi pete secukupnya dapat bermanfaat menurunkan kolesterol jahat dalam tubuh. Selain itu, mengkonsumsi pete juga mampu meningkatkan metabolisme glukosa dan respon insulin yang dapat membantu mengatasi masalah seperti sembelit. Pete juga mengandung senyawa bioaktif dan peptida yang bersifat antioksidan, antihipertensi, antiinflamasi, hingga antimikroba. Bahkan sebuah lembaga penelitian MIND menyebut kandungan tripotan pete dapat diubah tubuh menjadi serotonin. Hasilnya, tubuh akan menjadi rileks, mood meningkat, dan perasaan akan menjadi lebih nyaman. Kemungkinan yang bisa membantu meredakan PMS itu kandungan daripada B6-nya yang terdapat di pete dan juga kandungan triptofannya di situ. Tapi berapa banyak pete yang kita mesti konsumsi memang masih perlu penelitian lebih lanjut untuk menentukan berapa banyak. Tapi dikatakan bahwa kandungan itu dari B6 dan triptofan itu dapat membantu ke arah meredakan keluhan-keluhan dari PMS. Tapi setiap kelebihan pasti ada kekurangan. Pete punya satu ciri khas yang mampu membuat orang berpikir dua kali untuk menyantapnya. Tentunya bau pete. Tak dapat dipungkiri, pete punya aroma yang sangat khas. Kandungan asam amino dalam pete memang bisa memberikan bau yang kuat, terutama pada air seni. Aroma itu bahkan bisa bertahan sampai 2 hari. Bau itu berasal dari kandungan asam amino yang memberikan efek kuat pada air seni. Selain itu, karbohidrat kompleks yang terkandung di dalam pete dapat menyebabkan bau yang kuat pada flatus atau kentut seseorang. Tetapi jangan khawatir, ada beberapa tips mengolah pete agar tidak terlalu bau ketika dikonsumsi. Cara pertama, jangan mengupas kulit ari dari pete. Kulit ari berwarna putih yang membungkus biji pete sebenarnya mampu meminimalisir bau. Cara kedua adalah membakar pete sebelum diolah menjadi masakan. Cara ini diyakini mampu mengurangi baunya yang menyengat. Bahkan aromanya jadi lebih menggugah selera. Selain dibakar, pete juga bisa direbus terlebih dahulu.
Cara keempat juga sangat sederhana. Pete digoreng sampai layu sehingga aroma khasnya bisa berkurang. Yang terakhir adalah merendam pete dalam air garam. Tidak perlu terlalu lama, cukup 15 sampai 30 menit. Dalam kitab kuno Serat Sentini yang ditulis di tahun 1742, pete menjadi salah satu menu utama yang biasa disantap saat makan malam. Pete sendiri disebut sebagai lauk yang berasal dari Pategalan atau pekarangan milik masyarakat zaman itu. Bahkan di era kolonial, pete termasuk salah satu komoditas ekspor Belanda berdampingan dengan terasi dan kerupuk udang. Jadi memang komoditasnya salah satunya adalah jengkol dan pete. Tapi mungkin yang pete itu nggak terlalu banyak dan negara tujuannya ada Eropa dan Jepang. Tapi yang paling banyak setahu saya itu adalah diekspor ke negara Jepang. Saya mencari-cari data ya, jadi katanya kebanyakan di Jepang itu dipakai untuk bahan untuk membuat es krim justru. Karena pete itu sebenarnya kaya antioksidan karena dengan warna hijaunya itu. Sajian yang satu ini pun 11-12 dengan pete. Ya, jengkol. Nyaris semua orang kenal dengan makanan yang satu ini. Ada yang tergila-gila dengan sensasi makan jengkol, ada juga yang menghindar karena baunya. Tapi tak bisa dipungkiri, makanan ini bisa membuat siapapun terpikat dengan empuk daging buah ini. Di Jawa Barat, jengkol dijadikan lalapan dan ditumis. Sementara di Sumatera Barat dikenal sebagai jaryang yang enak dibuat rendang hingga balado. Bahkan Betawi punya masakan khas jengkol yang mengadaptasi dari semur daging yang diperkenalkan oleh kolonial. Pada masa penjajahan, warga pribumi biasa memang tak mampu membeli daging karena harganya terlampau mahal. Jengkol itu kan dulu identik makanannya orang miskin, dalam arti makanan kelas bawah. Dan pohon jengkol itu kan mudah ditemukan, gitu. Jadi karena kemudahannya itu, khususnya di Betawi, di Jawa Barat maupun di wilayah Sumatera itu mereka banyak mengkonsumsi. Tetapi tak bisa disangkal, di balik lezatan jengkol tersimpan aroma unik yang terkadang dianggap sebagai bau yang tak sedap. Memakan jengkol bisa mendatangkan bau yang menyengat ketika kita buang air kecil. Aroma jengkol ini berasal dari asam amino yang akhirnya membentuk sulfur dan membuat mulut hingga urin mengeluarkan bau yang khas. Ketika nih jengkol masuk ke presto, kita kasih air, bagian atas ini dimemarkan. Taruh aja di bagian atas, terus kemudian keduanya itu menghilangkan, mengurangi rasa aroma bau jengkol. Itu serai dikeprek, taruh di atasnya juga sama daun jeruk. Tak hanya baunya, mereka yang berlebihan mengkonsumsi jengkol juga rentan keracunan jengkol alias jengkolan. Kandungan asam jengkolat yang mudah mengkristal dapat menyumbat aliran kencing pada metabolisme manusia. Ternyata kasus ini juga sudah terjadi di masa penjajahan. Seorang dokter Belanda, Van Veen dan Himan, menulis sebuah laporan medis pada tahun 1933 yang menyebutkan peristiwa keracunan akibat biji jengkol. Menurut Ade, kasus itu sangat mungkin terjadi karena masyarakat waktu itu tak benar-benar memahami cara mengolah jengkol. Sekarang kan ada yang namanya jengkol yang sudah dikubur kan, dikubur terlebih dahulu sebelum dikonsumsi. Itu kalau masyarakat Sunda menyebutnya jengkol tua. Jadi jengkol yang sudah tua itu dikubur terlebih dahulu 2 atau 3 minggu, setelah itu baru bongkar kembali dan dibersihkan lalu dimasak. Jadi akan lebih cepat proses fermentasinya kan supaya zat asamnya itu lebih banyak berkurang. Sebagian orang percaya bahwa makhluk goib senang tinggal di pepohonan. Salah satunya adalah pohon jengkol. Karena itu, pohon ini konon dilarang ditanam di depan rumah. Keberadaannya dianggap akan memancing datangnya entitas astral. Meski begitu, Ade Wardana selaku ahli botani punya pendapat lain. Menurut dia, larangan itu justru logis jika dilihat dari sisi estetika. Tanaman yang mampu tumbuh tinggi ini
tentu akan mengganggu jika berada di depan rumah. Bisa sampai 20-15 meter ya. Ya, dengan lebarnya bisa sampai 20 juga, sampai 15 sama. Itu pohon yang cukup besar. Dan daunnya juga kan dia lebar. Jadi itu yang menyebabkan bisa menutup apabila ditanam di depan rumah. Tak hanya bikin ketagihan, jengkol ternyata juga kaya khasiatnya bagi kesehatan. Bahkan jengkol disebut bisa mencegah penyakit diabetes. Karena asamnya tersebut mampu mengurangi kadar gula, gitu, kandungan gula di dalam tubuh. Selain itu, kulit dari biji jengkol juga bisa dimanfaatkan sebagai pengganti sampo. Itu diekstrak, jadi diambil asam jengkolnya itu, jadi digunakan untuk rambut. Ya, untuk keramas supaya rambut menjadi hitam, biasanya menggunakan jengkol.